Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 8 yang beranggotakan Ika Nurbaiti, saya sendiri Juwita Megariani, Muhammad Fikri Permana, dan Aulia Diahwardani. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wacana Islam kontemporer. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama, sejarah dan perkembangan gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan pemikiran di negeri asalnya dan merupakan bagian dari rentetan sejarah panjang pertumbuhan Islam itu sendiri. Bila melihat jauh ke belakang, Islam masuk ke Indonesia sudah dimulai sejak masa awal-awal Islam. Menurut penelitian Karil Astenbrink menunjukkan bahwa sejumlah pesantren dan surau melakukan kajian keislaman dengan pemilihan kitab yang kurang lebih coraknya sama dengan perkembangan di Timur Tengah. Dan juga sejumlah ulama yang pemikirannya dikaji, bahkan sejumlah ajaran kejawen seperti Serat Centini menunjukkan pengaruh wacana keislaman yang berkembang di negeri asalnya. Yang kedua, tradisi dan modernitas dalam pemikiran Islam kontemporer. Tradisi selalu dilihat dengan kacamata tradisi sebagaimana yang terjadi pada kaum tradisional atau salafiyah di satu sisi, atau tradisi selalu dilihat dengan kacamata modernitas sebagaimana yang dilakukan kaum reformis pada sisi yang lain. Tradisi intelektualisme yang dikembangkan, model dan corak pendidikan, sampai keberagaman mereka tidak pernah terpengaruh oleh hiruk-pikuknya pembaharuan. Selanjutnya, macam-macam pemikiran dan gerakan organisasi Islam kontemporer di Indonesia. Islam yang berkembang di Indonesia ternyata tidak benar-benar bersifat lokal, tetapi memiliki akar yang jauh di negeri asalnya, yaitu tanah Arab. Kemunculannya juga tidak tiba-tiba, melalui proses sejarah yang panjang. Di situ ada continuity dan change. Ini juga menunjukkan pentingnya menggunakan perspektif sejarah dalam melihat berbagai pemikiran yang berkembang, karena bagaimanapun itu memang merupakan fenomena sejarah. Karakteristik beberapa mode pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, neo-tradisionalisme, yang kedua, neo-modernisme, yang ketiga, post-tradisionalisme, yang keempat, fundamentalisme, dan yang terakhir, Islam liberal. Selanjutnya, Islam dan hak asasi manusia atau sering disebut HAM. Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah mengajarkan kepada umatnya akan HAM. HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang bersifat universal, yang wajib serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang terakhir, Islam dan pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan istilah yang mengandung pengertian yang sering membingungkan. Saat ini pluralisme menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan mendasar antara pluralisme dengan pengertian awalnya, yaitu pluralisme. Perbedaan itu adalah A. Pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural. B. Pluralisme digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama. Dan yang terakhir, pluralisme digunakan sebagai alasan untuk merubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang wacana Islam kontemporer. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.